pewaris ilmu hitam milik dukun sakti dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Wow. Dan kisah dari Kenanga kali ini adalah, ini kisah yang keempat berarti teman-teman, tentang dukun sakti yang ada di Tanah Banjar di Kalimantan Selatan. Ingin mewariskan ilmu hitamnya itu kepada Rindu. Nah, Rindu ini adalah keponakannya sendiri. Yang mana Rindu adalah anak dari Haji Usman, yang mana Haji Usman ini adalah kakak dari Paman Hadi. Nah, di sini apakah berhasil mewarisi ilmu hitamnya itu kepada Rindu? Karena apabila ilmu ini tidak diwariskan dengan orang yang sedarah, akan menjadi mayat hidup. Waduh, di sini Paman Hadi nggak mau nih mewarisi ilmu hitamnya kepada anak kandungnya sendiri, karena dia tahu bagaimana rasa sakitnya memegang ilmu hitam itu. Wah, keren banget nih pastinya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita sendiri, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Haji Usman terus mengerang sejak tadi subuh. Rasa sakit yang menyerang kepalanya membuat tubuhnya goyah setiap kali ia mencoba duduk. Haja Galuh langsung cemas melihat suaminya berkeringat dingin dan wajahnya pucat. Sakit kepala ini sudah menyerang suaminya sejak 2 minggu lalu. Walau sudah dibawa berobat, tetapi tidak juga berkurang. Kita ke rumah sakit besar saja, kata Haja Galuh pada suaminya. Ia segera mencari tetangganya yang biasa mengendarai mobil. Lelaki bernama Anto itu segera setuju ketika Haja Galuh memintanya mengantar suaminya ke Banjarmasin. Mereka berdua menuntun Haji Usman keluar dari rumah lalu membawanya ke mobil. Pelan-pelan ya, pinta Haja Galuh kepada Anto. Perjalanan ke ibu kota provinsi Kalimantan Selatan itu terasa panjang. Haji Usman terus mengerang sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya, sementara Haja Galuh memijat baunya pelan. Begitu tiba di rumah sakit, mereka langsung diarahkan ke ruang gawat darurat. Bapak bisa berbaring di sini dulu ya Bu, kata perawat seraya membantu Haji Usman berbaring di brangkar. Dokter jaga datang memeriksa, mengajukan beberapa pertanyaan, lalu meminta Haji Usman menjalani beberapa tes lanjutan. Pemeriksaan itu memakan waktu yang cukup lama. Haja Galuh yang gugup sampai lupa mengabari anaknya, namun Anto segera cepat tanggap dan segera menghubungi Rindu. Tidak lama kemudian, Rindu sudah menemani ibunya menunggu di luar pintu ruang CT scan yang tertutup. Ketika seorang dokter spesialis muncul dari balik pintu dengan map tebal di tangannya, Rindu segera berdiri. Wajah dokter tampak serius saat memanggil mereka masuk ke ruangan konsultasi. Bu Galuh, Mbak Rindu, saya jelaskan pelan-pelan ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada massa di bagian otak sebelah kiri. Massa apa dok? Tanya Haja Galuh tidak mengerti. Itu tumor mah, sahut Rindu lirih. Tumor? Ya benar Bu, letaknya sangat sensitif sehingga terus menyebabkan sakit kepala yang hebat. Rindu menelan ludah. Apa masih bisa diobati dok?
Kita usahakan yang terbaik ya. Sebelumnya ada beberapa opsi. Kita bisa melakukan operasi pengangkatan. Setelah itu mungkin perlu terapi lanjutan. Tapi semua itu tergantung dari kondisi beliau. Dokter menjelaskan lebih banyak lagi tentang resiko, tingkat keberhasilan, serta prosedur yang harus dilalui. Setelah itu, pembahasan masuk pada bagian yang membuat Haja Galuh semakin mengerutkan kening. Biaya. Jadi untuk operasi dan juga perawatan pasca operasi, estimasi biayanya sekian. Dokter menyebut angka yang membuat jantung Rindu seakan berhenti sejenak. Dok, beri kami sedikit waktu untuk bicara ya, ujar Haja Galuh dengan suara pelan. Tentu saja, dokter mengizinkan permintaan sederhana tersebut. Di luar ruangan, Rindu dan ibunya terduduk di kursi panjang koridor rumah sakit. Udara dingin tidak lagi terasa karena kepala mereka saat ini sudah terasa panas. Ma, kenapa tidak pernah bercerita kalau Abah sakit parah? Haja Galuh menggeleng. Semua itu atas keinginan Abah. Dia tidak mau pekerjaanmu terganggu. Apalagi sekarang ini sulit mencari pekerjaan, nak. Tapi Rindu masih ingin mempertanyakan banyak hal, tetapi mengurungkan niatnya. Abah harus tetap operasi, mah. Jangan dibiarkan terus seperti ini. Tentu, lagi pula tidak ada pilihan lain, nak. Mereka berdua terdiam cukup lama. Orang-orang hilir mudik melewati mereka, tetapi semuanya terdengar jauh. Tapi biayanya besar sekali, nak. Apalagi harus dilakukan berulang kali. Tabungan dan perhiasan tidak bisa membayar semuanya. Tapi aku punya tabungan, mah. Tabunganmu tidak seberapa, tugas Haji Galuh. Sepertinya kita harus melepas sebagian tanah di belakang rumah. Rindu tersentak. Yang itu, mah, bukannya di sana akan dibangun pabrik penggilingan padi, mah? Rencana itu masih bisa ditunda. Tapi nyawa abahmu tidak bisa ditunda. Rindu tercenung karena merasakan betapa dalamnya cinta kedua orang tuanya. Yang penting abah kamu sembuh. Itu lebih dari segalanya, ujar Haji Galuh lagi. Ya, aku setuju saja, mah. Ketika mereka kembali ke ruangan tempat Haji Usman dirawat sementara, lelaki itu sedang mencoba untuk duduk. Wajahnya terlihat lebih tenang, tidak lagi lemas seperti tadi. Kamu izin kerja lagi dari kantor? Tanyanya pelan. Rindu mengelus tangan ayahnya yang kurus. Tidak apa-apa, bah. Bosku bisa mengerti. Apa kata dokter? Apa penyakit Abah berat? Rindu memandangi ibunya. Haja Galuh mengangguk kecil. Kata dokter, Abah ada tumor di kepala dan harus segera dioperasi. Haji Usman memejamkan mata sejenak. Ya Allah. Tapi masih bisa diobati, bah. Dokter bilang masih ada harapan besar untuk sembuh. Tambah Rindu cepat. Haji Usman membuka mata lantas menatap istrinya. Berapa biayanya? Haji Galuh duduk di sampingnya dan menggenggam tangan suaminya yang lemah. Tidak usah pikirkan itu dulu ya. Kita pasti sanggup membayar semua biaya pengobatan. Dan yang paling penting Abah sembuh. Apa rumah kita dijual? Tidak, rumah tidak dijual. Tanah? Haji Galuh tersenyum tipis. Sedikit. Tapi tanah kita juga cukup luas. Kehilangan sedikit tidak mengapa. Haji Usman ingin melarang, tetapi rasa sakit di kepalanya membuat dia tidak bisa banyak bicara. Dia menatap Rindu dan Galuh bergantian untuk meminta maaf karena harus membuat mereka terbebani. Jangan sedih begitu, bah. Sudah takdirnya seperti ini, kata Rindu. Sore itu, Haja Galuh keluar dari rumah sakit untuk menghubungi seorang kenalan lama yang sering menjadi perantara jual beli tanah. Sementara itu, Rindu menunggu di samping ayahnya yang tertidur karena obat pereda nyeri. Rindu, panggil Haji Usman pelan saat matanya terbuka kembali. Iya, bah. Haji Usman mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh punggung tangan Rindu.
Kamu harus kuat dan selalu menemani ibumu. Kamu adalah anak kami satu-satunya. Jangan bicara begitu, Bah. Rindu sudah sibuk menahan tangis sampai pundaknya bergetar. Beberapa menit kemudian, Haji Galuh kembali dan berbisik pada Rindu. Besok pagi, orang yang datang melihat tanah bersama Paman Dani, doakan cepat laku ya. Haji Usman memandang istri dan anaknya dengan tatapan penasaran. Apa yang kalian bicarakan? Sampai berbisik-bisik seperti itu? Bukan masalah penting. Abah tidur saja dulu ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Haji Usman berdesah, tetapi ia tetap menuruti saran istrinya. Dan ternyata biaya pengobatan Haji Usman terus membengkak dari bulan ke bulan. Setelah tanah di belakang rumah terjual, mereka masih harus menutupi obat-obatan, rawat inap, serta terapi lanjutan yang jumlahnya jauh melebihi perkiraan awal. Setiap kali dokter memberikan resep atau menyarankan tindakan tambahan, Rindu dan Haji Galuh hanya saling menatap lalu menghela nafas panjang. Mereka masih harus terus berusaha apapun hasilnya. Akan tetapi, pada akhirnya, seluruh tabungan Haji Galuh dan Rindu pun habis. Perhiasan yang tersisa pun dijual sedikit demi sedikit. Sampai di satu hari, yang tertinggal hanyalah rumah mereka di kampung yang diwariskan mendiang Kai Rindu pada Haji Usman. Beruntung, Rindu masih bekerja sehingga mereka tidak terlalu pusing memikirkan biaya hidup sehari-hari. Mereka berdua lebih banyak berkonsentrasi pada keadaan tubuh Haji Usman yang semakin kurus. Pipinya yang dulu berisi kini cekung. Tulangnya tampak menonjol berlapis kulit yang kusam. Rindu seringkali menangis diam-diam di kamar mandi rumah sakit, tetapi begitu keluar, ia kembali memaksa tersenyum di depan sang ayah. Rindu, kamu pulang saja dulu ya ke rumah kontrakan. Abah tidak apa-apa di sini, kata Haji Usman suatu sore sambil memegangi tangan putrinya yang dingin. Tidak, Bah. Rindu di sini saja, jawab Rindu. Kamu sudah terlalu capek dari tempat kerja langsung sini. Rindu menggeleng. Abah yang capek, Rindu kan cuma duduk. Di sisi lain, Bu Haji Galuh juga makin tampak lelah. Setiap hari, dia bolak-balik antara rumah sakit dan rumah kontrakan kecil tempat mereka tinggal sementara. Paman Dani sesekali menghubungi mereka, tetapi dia tidak bisa datang karena istrinya juga sedang sakit. Suatu malam, setelah berhari-hari tidak sadarkan diri, Haji Usman mengembuskan nafas terakhirnya. Dokter yang memeriksa sudah mengatakan kondisinya menurun dengan cepat sehingga tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan. Tumor di kepalanya ternyata terlalu besar dan mengganggu banyak fungsi tubuh. Rindu mematung ketika mendengar kabar itu. Bu Haji Galuh menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya seketika luruh di lantai. Mereka memang sudah sejak jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Hanya saja tidak ada persiapan yang benar-benar matang untuk kehilangan seorang ayah dan suami. Jenazah Haji Usman segera dibawa pulang ke kampung pada keesokan harinya. Paman Dani dan keluarga yang lain sudah menunggu kedatangan mobil jenazah di halaman rumah. Terdengar tangisan menyambut jenazah Haji Usman. Selama hidupnya, dia memang terkenal sebagai orang baik yang tidak pernah menyulitkan para pekerjanya. Pemakaman Haji Usman dilakukan di dekat makam Datung Bayah dan Kai Tuganal. Lokasi itu dipilih karena Haji Usman pernah berkata ia ingin beristirahat di dekat keluarganya. Ketika doa selesai dibacakan, orang-orang mulai bubar perlahan.
Rindu berdiri lama di samping gundukan tanah yang masih basah sambil memandangi nisan ayahnya yang baru ditancapkan. "Rindu, ayo pulang." Haji Galuh memanggil anaknya dengan suara serak. Mereka berjalan bergandengan tangan. Keduanya tampak sangat berduka sehingga tidak bisa bicara banyak satu sama lain. Sementara itu di rumah, Paman Dani dan istrinya sibuk menyambut tamu yang masih berdatangan berbela sungkawa. Haji Galuh memandangi iparnya itu dengan sendu, lalu masuk ke dalam kamarnya. Terdengar suara tangis lirih dari dalam kamar. Rindu sendiri terduduk lesu di sudut ruangan sambil sesekali mengusap matanya yang basah. Paman Dani muncul dari dapur sambil membawakan 2 gelas teh hangat. "Rindu," panggilnya pelan sambil meletakkan teh di meja. Rindu menoleh. "Kenapa, Paman?" "Duduk sini sebentar." Rindu duduk berseberangan dengannya. Paman Dani menatap wajah keponakannya yang sembab dan juga pucat. "Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk merawat abahmu." Rindu menggelengkan kepala. "Kakakku pasti sependapat denganku. Kamu adalah anak yang berbakti, yang terus merawatnya dengan baik." Mata Rindu sedikit naik memandang pamannya. "Paman, kami sudah banyak berhutang biaya pengobatan Abah." Ya, selain menguras tabungan dan menjual harta benda, biaya pengobatan juga diperoleh dari Paman Dani yang tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang tiap kali Rindu datang meminta tolong. "Mama sudah setuju menjual rumah ini, dan sebagian hasil akan digunakan untuk membayar utang." Paman Dani langsung menggeleng sebelum Rindu selesai bicara. "Jangan-jangan rumah ini peninggalan Kai. Paman tidak ridho kalau kamu melepaskannya ke tangan orang lain." "Tapi utang kami terlalu banyak. Kalau tidak dengan rumah ini, bagaimana lagi kami bisa membayarnya?" "Hutang tetap harus dibayar, Paman. Jangan sampai membebani Abah di dalam kubur." Paman Dani menghela nafas, lalu mengusap kepala Rindu seperti ketika ia kecil. "Kasihan sekali kamu, Rindu. Sudah kehilangan Abah, sekarang masih juga memikul beban yang berat," kata Paman Dani pelan. "Ini tanggung jawab saya sebagai anak, Paman." "Abah dan Paman dibesarkan di rumah ini. Tidak rela rasanya kalau harus dijual ke orang lain. Lagi pula, kalau rumah ini dijual, kalian mau tinggal di mana?" ujar Paman Dani sambil memandang atap sirap di atas kepalanya. "Mama akan tinggal bersama Rindu di Banjarmasin." "Jadi kalian tidak akan kembali ke sini lagi?" "Jadi aku bukan hanya kehilangan saudara kandungku, tapi juga kakak ipar dan keponakanku. Kenapa harus begini, Rin?" berondong Paman Dani muram. Rindu tercekat mendengar ucapan pamannya yang terdengar sangat sedih. Dia tidak pernah berniat seperti itu. "Banjarmasin tidak terlalu jauh dari sini, Paman. Paman bisa sekali datang ke Banjarmasin, atau Rindu yang pulang ke sini saat hari raya." "Hanya setahun sekali kah?" Wajah Paman Dani semakin murung. Kali ini Rindu tidak bisa menjawab lagi. Apa yang dikatakan Paman Dani memang benar. "Sudahlah Rindu, Paman bersikeras jangan jual rumah ini. Tentang hutang-hutang itu, terserah kau mau bayar kapan saja." Tapi pamannya menggeleng dengan tegas. Mereka berdua pun terdiam, tak ada yang tahu bicara apa. Tepat pada saat itu, anak tetangga masuk dari luar dengan membawa bungkusan plastik. Mereka menuju dapur tempat para ibu sedang memasak untuk menyiapkan acara tahlilan malam ini. Salah satu anak tanpa sengaja menoleh ke arah mereka lalu menjerit, "Hantu!" "Psst, jangan bicara sembarangan," bentak Paman Dani keras. Anak yang tampaknya belum berumur 5 tahun itu menangis karena dibentak oleh Paman Dani. Tangisnya semakin keras sehingga ibunya yang sedang memasak bergegas datang. "Kenapa, Sah? Kenapa Ika menangis?"
Aisyah memeluk pinggang ibunya sambil membenamkan wajah di perut ibunya. Dia terisak sambil menunjuk ke arah tempat Paman Dani dan Rindu yang sedang duduk. "Udah hantu Nini," ucapnya di sela tangis. Wajah Paman Dani berubah semakin gelap sehingga Rindu segera menenangkan pamannya itu. Dia tidak mau tetangganya sakit hati karena ulah Paman Dani yang kadang terlalu gampang naik darah. Sementara ibunya Aisyah sedang membujuk anaknya itu untuk segera pulang menemui abahnya yang ada di rumah. "Jangan di sini ya, Mama lagi sibuk memasak. Nanti kamu mengganggu." Lalu entah apa lagi yang dikatakan ibunya sehingga Aisyah pun menurut. Namun sebelum pergi, dia masih melirik ke arah Rindu, lalu berlari pulang dengan kedua kakinya yang kecil. Seminggu setelah pemakaman Haji Usman, suasana rumah makin terasa menyedihkan bagi Rindu. Setiap malam, dia melihat ibunya duduk lama di teras, memandang jalan yang gelap tanpa berkata apa-apa. Rindu khawatir keadaan ini hanya akan membuat ibunya semakin tenggelam dalam kesedihan. Dia sendiri harus kembali bekerja di Banjarmasin dan tentunya meninggalkan sang ibu sendirian bukanlah pilihan yang bijak. "Ma, cutiku sudah hampir habis," katanya pelan. Haji Galuh menatapnya sebentar. "Jadi kapan kamu kembali ke Banjarmasin?" "Besok pagi, Ma. Lagi pula acara tahlilan Abah sudah selesai. Untuk sisanya kata Paman Dani, biar dia yang mengurus. Kita tidak usah pulang ke kampung dulu." "Tapi Mama tidak tega meninggalkan kubur Abah sendirian di sini. Abah pasti kesepian, Rindu." Rindu memeluk ibunya erat-erat. Memang sulit mengikhlaskan kepergian orang yang sangat dicintai, apalagi ayah dan ibunya sudah bersama sejak lama. Malam itu, akhirnya mereka sepakat rumah di kampung akan disewakan selama 1 tahun untuk menambah pemasukan. Kebetulan, Edi juga sudah lama ingin tinggal terpisah dengan keluarga mertuanya. Setelah nikah harga, dia pun segera pindah bersama istri dan 2 anak laki kembar berumur 7 tahun. Edi juga mengangkut sepasang burung perkutut kesayangannya. Kandang ayam di belakang rumah juga segera dihuni oleh beberapa ekor ayam kesayangan Edi. Pada awalnya, semua dengan sangat baik berjalan. Rindu sempat kembali ke kampung beberapa minggu kemudian setelah Edi pindah sekaligus menghadiri tahlilan ayahnya yang ke-40. Ketika bertemu dengan Rindu, Edi tampak sangat senang. Dia berkata, rumah sebesar itu membuat kedua anaknya sangat senang, apalagi sebelumnya mereka tinggal berdesakan di rumah sang mertua. 2 bulan setelah Edi menetap di sana, Rindu menerima telepon saat sedang bekerja. Nada suara Edi terdengar tegang dan terburu-buru. "Rindu, maaf mengganggu. Aku perlu bicara soal rumah yang kami tinggali," katanya. "Ada apa, Kak Edi?" "Sepertinya kami sudah tidak sanggup lagi tinggal di sana." Rindu berhenti menulis laporan. "Maksudnya bagaimana ya?" Edi menarik nafas keras dari seberang telepon sana. "Rumah kalian ternyata berhantu, Rin." Rindu diam beberapa detik karena tidak mengerti maksudnya. "Bantu apa?" Jadi begini, Rin." Edi berbicara dengan suara yang bergetar. "Hampir setiap tengah malam, aku melihat seorang perempuan tua berbadan bungkuk berjalan dari ruang depan menuju dapur." Punggung Rindu menegang. "Mungkin kamu sedang mengigau, Kak?" "Bapal, kalau aku mengigau, lalu apa istriku juga mengigau?" "Jadi kalian berdua melihatnya?" "Ya, awalnya cuma aku sendiri, tapi Siva akhirnya juga melihatnya. Dia hampir berteriak waktu pertama kali melihat nenek itu. Untung saja aku sempat membungkam mulutnya." Kepala Rindu berdenyut. Sejak dulu, dia tahu Edi itu penakut, tapi Siva lebih berani dari suaminya. "Jadi bagaimana?" "Sebenarnya, aku dan Siva masih bisa bertahan, Rin. Tapi kedua anakku demam tinggi.
Mungkin karena main hujan. Akhir-akhir ini kan sering turun hujan. Mungkin saja. Tapi keduanya itu selalu mengigau melihat ada perempuan tua menakutkan yang berdiri di samping ranjang. Setiap malam mereka tidak bisa tidur karena ketakutan. Edi menghela nafas dengan kasar. Sepertinya lebih baik kami pindah ke rumah mertuaku lagi, Rin. Dan tinggal beresakan lagi. Ah, sepertinya itu lebih baik daripada kami selalu dihantui. Suara Edi terdengar lebih pelan ketika ia berkata lagi. Aku belum bercerita tentang burung perkututku yang mati tanpa sebab kan? Belum. Memangnya ada hubungannya dengan rumah? Jawab Rindu heran. Jelas ada. Karena tidak cuma burung kesayanganku yang mati. Ayam-ayam di kandang belakang juga mati satu persatu. Setiap pagi, tiap kali mau memberi makan ayam, aku pasti menemukan salah satunya tergeletak di tanah dan isi perutnya hilang, Rindu. Mungkin itulah musangka, kata Rindu sambil memijat kepalanya yang berdenyut nyeri. Aku tidak tahu apa itu upah musang atau apa, tapi yang pasti kami tidak bisa tinggal lebih lama lagi di rumah Murin. Rindu sudah menyangkanya, jadi ia tidak kaget lagi. Sejak awal obrolan mereka, Edi memang menyiratkan ingin segera pindah. Sudah yakin? Yakin? Ya sudah, kapan Edi mau keluar? Hari ini. Aku akan mengangkut sebagian besar barang. Besok siang paling lambat kami sudah pergi. Rindu bersandar pada kursinya, menatap meja kerja dengan pandangan nanar. Edi melanjutkan. Dan aku juga mau minta sedikit kelonggaran. Kelonggaran? Kelonggaran apa, Kak? Apa aku bisa minta sebagian uang sewa dikembalikan? Kami kan baru 2 bulan tinggal di sini. Rasanya tidak adil sekali kalau kami harus menanggung sisa 10 bulan ke depan. Rindu terdiam. Permintaan Edi memang masuk akal, tetapi situasinya sangat tidak nyaman. Kamu ingin dikembalikan berapa, Kak? Setengah dari sisa masa sewa pun sudah cukup, Rin. Aku paham kok, Kak Edi. Aku hitung dulu sebentar ya. Nanti aku akan telepon lagi. Edi terdengar lega. Kamu tidak marah kan? Kenapa harus marah? Sudahlah, aku mau kerja lagi, Kak. Telepon pun terputus. Saat pulang bekerja, wajah Rindu tampak muram. Di dapur, Haja Galuh sedang menyiapkan adonan kue pesanan tetangga. Bau vanila dan tepung terigu mengisi seluruh ruangan, kontras dengan suasana tegang di kepala Rindu. Ma, panggil pelan sambil memasuki dapur. Iya, ada apa? Rindu segera menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Edi minta sebagian uang sewanya dikembalikan. Menurut Pian bagaimana, Ma? Kembalikan saja lah, Rin. Jangan ditunda-tunda. Katamu anak Edi sakit kan? Rindu mengangguk pelan. Ya, Ma, aku juga berpikir seperti itu. Apa kamu mau ke kampung besok? Mumpung besok hari Sabtu. Ya, Ma, aku berangkat besok pagi ya. Haja Galuh ingin ikut, tetapi ia sudah terlanjur menerima beberapa pesanan kue untuk acara tasyakuran di lingkungan mereka. Maaf ya, Mama tidak bisa ikut menemani kamu. Tidak apa-apa, Ma. Aku udah biasa berangkat sendiri kok. Keesokan paginya, Rindu berangkat setelah sarapan. Perjalanan menuju kampung cukup jauh sehingga memakan waktu beberapa jam. Apalagi dia menggunakan angkutan umum yang biasa di sana disebut taksi kol. Sesampainya di kampung, Edi sudah menunggu di teras rumah Ulin peninggalan Haji Usman. Barang-barangnya sudah diangkut semua ke rumah mertuanya. Ding, sapa Edi dengan wajah lelah. Sudah lama menunggu ya, Kak? Tanya Rindu sambil mengamati lingkaran gelap di mata Edi. Tampaknya benar, lelaki itu kurang tidur selama beberapa hari. Mereka berbasa-basi sebentar, kemudian duduk di bangku kayu teras depan. Rindu mengeluarkan amplop dari tasnya. Hitung dulu, Kak. Edi menerima amplop itu dengan kedua tangan. Terima kasih banyak ya, Rin. Maaf karena harus membuatmu kecewa. Tidak masalah, Kak. Tapi aku heran, kenapa rumah ini jadi angker?
Seingatku dulu tidak pernah ada penampakan aneh apapun. Edi menatap rumah Ulin yang jauh lebih tua dari rumahnya itu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tidak lama kemudian, Edi pun berpamitan sementara Rindu masuk ke dalam rumah dan membersihkan seluruh ruangan. Sebelum langit gelap, Rindu menyempatkan diri pergi berziarah ke makam ayahnya. Pemakaman itu hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari rumah. Tempat yang agak lebih tinggi dibandingkan perumahan lain, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang sudah sejak dulu tumbuh di sana. Ia membersihkan rumput liar di sekitar nisan ayah, kakek, dan datungnya. Hanya ada 3 makam itu yang dikenalinya, karena Rindu sendiri tidak pernah tahu di mana makam neneknya, istri Kai Tuganal. Dia hanya pernah mendengar kalau neneknya meninggal setelah melahirkan Paman Dani, tapi hingga sekarang ia belum pernah berziarah ke makamnya. Dulu, Rindu pernah bertanya tentang keberadaan makam sang nenek, tapi ayahnya tidak mau memberikan jawaban sama sekali. Setelah selesai membersihkan rumput liar, Rindu pun duduk di samping makam Haji Usman. "Abah, Rindu datang lagi," ucapnya pelan. Ada banyak hal yang diceritakannya di sana sehingga tanpa sadar Rindu menangis. Sang ayah dulu adalah pekerja keras sehingga mereka jarang menghabiskan waktu berdua. Setelah Rindu lulus sekolah menengah, dia pun langsung dikirim ke kota untuk melanjutkan pendidikan di sana. Jarang sekali Rindu bisa pulang kecuali di hari libur. Saat dia dewasa, ayahnya memang menjadi sedikit lebih terbuka, tapi tetap saja ada banyak hal yang tak diketahui Rindu tentang keluarga ayahnya. Dia tengah menangis ketika merasakan pundak yang diusap pelan oleh tangan sedingin es. Rindu sontak berpaling, tetapi tidak menemukan siapa-siapa di belakangnya. Bibir Rindu memucat. Sudah pasti, itu bukan hayalannya semata karena perasaan dingin masih membekas di pundaknya. Dia bergegas bangun dan segera pergi meninggalkan pemakaman tersebut. Diliriknya jam tangan, lalu mendesah panik. Sudah hampir jam 6, aku lupa waktu. Saat kembali ke rumah, langit sudah gelap seluruhnya. Rindu menyalakan lampu ruang tamu, lalu memeriksa kamar satu persatu. Ada 4 kamar di rumah ini. Satu kamar biasa ditempati kedua orang tuanya, sedangkan satunya lagi oleh Rindu. Sedangkan 2 kamar lainnya dipersiapkan untuk tamu. 2 kamar itu pula yang dipakai oleh Edi sekeluarga saat mereka tinggal di sini. Karena sudah terlalu sore untuk kembali ke Banjarmasin, Rindu pun memutuskan untuk bermalam di sana. Dia segera menutup jendela, lalu duduk sebentar sambil mendengarkan suara dari luar. Sesekali terdengar suara serangga dan desau angin yang meniup dedaunan. Rindu bergegas mandi dan hanya makan roti yang dibawanya. Badannya sudah terlalu lelah sehingga ia malas pergi ke dapur. Kantuk pun segera datang sehingga Rindu memutuskan untuk segera tidur. Beberapa jam berlalu tanpa gangguan, tapi menjelang tengah malam, Rindu terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia meraba botol minum di meja samping, tapi ternyata isinya kosong. Aku lupa mengisi air, gumamnya. Mau tidak mau, Rindu pun bangun dari tempat tidur. Ia duduk untuk merapikan rambut yang menutupi mata, lalu bersiap berdiri mengambil air minum di dapur. Suasana kamar gelap gulita, tetapi ada cahaya remang-remang dari bulan purnama yang masuk lewat celah ventilasi. Saat dia hendak melangkah keluar kamar, Rindu berhenti bergerak. Suaranya sangat jelas. Suara lantai papan rumahnya berderit keras seperti ada seseorang yang menginjaknya.
Dia menahan nafas, memusatkan pendengaran. Suara yang sama kembali terdengar. Sepertinya itu berasal dari ruang tamu. Bukan hanya suara langkah kaki, tetapi juga ada suara benda yang dipukulkan ke lantai. Rindu berdiri kaku di balik pintu kamarnya. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Setelah berhasil menenangkan diri, Rindu nekat mendekatkan wajahnya ke pintu untuk mengintip melalui celah lubang kunci. Di luar kamar, terlihat seorang nenek-nenek berbadan bungkuk berjalan dengan membawa tongkat. Rambut nenek itu panjang berantakan, menjuntai, menutupi sebagian wajahnya sehingga Rindu tidak bisa melihat raut mukanya dengan jelas. Tak, tak. Ternyata suara itu timbul dari tongkat yang digunakan si nenek untuk membantunya berjalan. Siapa itu? Bisik Rindu ketakutan. Kedua keningnya mengerut. Diingat betul, sebelum tidur tadi ia sudah mengunci seluruh pintu dan jendela rumah. Tidak ada satupun yang ia biarkan terbuka. Dadanya terasa semakin sesak ketika ingatan tentang cerita Edi kembali muncul satu persatu. Edi tidak berbohong saat mengatakan ada penampakan perempuan tua di dalam rumahnya. Bulu rumahnya berdiri. Rindu menelan ludah dengan susah payah. Apa itu hantu? Pikirnya kalut. Sosok perempuan tua itu berjalan pelan melewati pintu kamarnya. Rindu semakin ketakutan sehingga berniat menjauh dari pintu. Namun sebelum dia sempat bergerak lebih jauh, pandangan Rindu mendadak gelap. Dia berteriak kaget. Dari lubang kunci itu, si nenek balas mengintip mata perempuan tua itu. Seluruhnya berwarna hitam menempel tepat di lubang kunci, seolah tahu persis di mana Rindu berdiri. Dalam jarak sedekat itu, Rindu bisa merasakan nafas nenek tersebut yang berbau busuk. Lalu terdengar tawa keras melengking yang membuat Rindu terjatuh ke lantai kamar. Lalu semuanya gelap. Rindu pingsan ketakutan. Ketika kesadarannya kembali, cahaya matahari sudah menembus celah jendela. Rindu membuka mata perlahan karena mendengar kicau burung yang saling bersautan. Beberapa detik lamanya, Rindu masih berbaring sambil berusaha memahami di mana dirinya berada. Begitu ingatan semalam muncul, tubuhnya langsung gemetar, seluruh badannya lemas. Karena ingat, tadi malam ia bertatapan dengan mata perempuan tua misterius tersebut. Aku tidak bermimpi, bisiknya dengan suara bergetar. Rindu bangkit dengan susah payah. Kakinya sedikit gemetar saat melangkah ke kamar mandi. Rindu menyalakan keran dan mencuci muka berulang kali, berharap air dingin bisa menenangkan pikirannya. Aku harus pergi dari sini, katanya pada bayangannya sendiri di cermin. Tanpa membereskan apapun, Rindu mengambil tasnya dan segera keluar rumah. Dia menutup pintu depan dengan cepat, bahkan tak berani lagi menoleh ke belakang. Langkahnya hampir berlari ketika menyusuri jalan tanah menuju rumah Paman Dani. Ketika akhirnya sampai di depan rumah pamannya, nafasnya tersengal-sengal, dan yang membuatnya terkejut, Paman Dani ternyata sudah duduk di teras rumah. Lelaki itu biasanya bangun agak siang, tetapi pagi ini ia tampak segar bahkan menyeruput kopi panas. Rindu, Paman Dani heran begitu melihatnya. Kenapa kamu datang pagi-pagi begini? Dan kenapa wajahmu pucat sekali? Rindu tidak langsung menjawabnya. Kakinya terasa lemas dan hampir jatuh kalau Paman Dani tidak segera memegang lengannya. Ayo, duduk dulu, kata pamannya. Tangis Rindu pecah saat ia menceritakan semua kejadian semalam. Paman, di rumahku ternyata benar-benar ada hantu. Aku benar-benar melihatnya. Sosoknya sama persis seperti yang diceritakan, katanya dengan suara gemetar. Paman Dani mendengarkan secara seksama.
Setelah Rindu selesai bicara, ia mengelus dagunya pelan. Rumahmu tidak bisa dibiarkan seperti ini terus. Harus segera dibersihkan, ucapnya akhirnya. Rindu mengangkat kepala. Dibersihkan bagaimana, Paman? Harus ada ritual. Tanpa sadar, Rindu mengundurkan badannya sedikit. Ritual? Ritual apa? Ritual pembersihan, supaya rumahmu bersih. Tapi harus kamu sendiri yang membersihkannya. Rindu refleks menggeleng. Jangan, Paman, aku tidak berani. Paman Dani batuk-batuk dengan suara keras, bahkan matanya berkaca-kaca. Paman sakit. Paman Dani mengangguk. Ya, sudah 2 hari ini. Rindu memegangi tangan pamannya, lalu tersentak. Kulit Paman Dani terasa sangat panas. Paman demam, ujar Rindu cemas. Tidak apa-apa, namanya juga penyakit. Bisa datang dan pergi tiba-tiba, jawabnya ringan. Tapi karena aku yang sedang sakit, makanya aku minta kamu saja membersihkan rumah itu. Semakin cepat dibersihkan, maka akan semakin baik. Tapi aku takut, Paman, kata Rindu lirih. Takut itu wajar, tapi tidak semua ketakutan harus dihindari, jawab Paman Dani. Bagaimana kalau dia menyakitiku? Paman Dani menggeleng. Tidak, dia tidak akan bisa menyentuhmu, asal kamu sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Rindu menatap pamannya. Persiapan? Persiapan apa? Nanti akan Paman jelaskan. Hari itu, Rindu tidak diizinkan pulang. Paman Dani menyuruhnya beristirahat di kamar tamu. Menjelang sore, istri Paman Dani membangunkannya. Dia pun menyuruh Rindu untuk makan terlebih dulu. Setelah makan, kamu segera ke belakang ya. Acil menunggu di sana, kata Acil Hasna. Rindu mengangguk. Selesai makan, ia berjalan dengan patuh ke belakang rumah. Ternyata air mandi sudah disiapkan di kamar mandi belakang. Di dalam ember besar tampak mengapung bunga melati, cempaka putih, dan bunga kaca piring. Rindu menatapnya dengan jantung berdebar. Apa ini? Itu perlindungan untukmu. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu selama aku tidak mengizinkannya, kata Paman Dani yang ternyata sudah menunggu bersama Acil Hasna. Cepat mandi, Paman sudah membacakan mantra di dalam airnya. Paman Dani mendorong Rindu agak keras, sementara dia sendiri keluar dari kamar mandi. Acil Hasna membantunya menggunakan kain putih sebagai lapisan luar, lalu menyiramkan air yang terasa sedingin es ke seluruh tubuh Rindu. Rindu menggigil kedinginan setiap kali air menyentuh kulitnya. Menjelang maghrib, Rindu berdiri di teras rumah bersama Paman Dani. Kamu ingat pesan Paman kan? Tanya Paman Dani. Rindu mengangguk. Kalau kamu bertemu sosok itu, jangan lari. Cukup katakan bahwa kamu adalah keturunan, lalu baca mantra yang tadi sudah kamu hafal. Setelah selesai berbicara, Paman Dani segera menuruni tangga teras rumah dan meninggalkan Rindu sendirian. Sesekali masih terdengar suara batuknya dari kejauhan. Rindu terpaksa melangkah masuk seorang diri ke rumahnya yang sepi. Berbeda dengan sebelumnya, Rindu memilih masuk ke kamar kedua orang tuanya. Kamar itu selalu tertutup rapat sejak Haji Usman meninggal dunia. Bahkan ketika Edi menyewa rumah ini, kamar tersebut tidak pernah dibuka. Haji Galuh yang memintanya dengan alasan terlalu banyak kenangan di dalamnya. Rindu masuk, lalu menyalakan lampu. Di dalam, semuanya masih sama seperti terakhir kali dia lihat. Tidak ada banyak perabot di dalam sana karena orang tuanya memang selalu hidup sederhana walau dulunya berkecukupan. Lemari kayu besar berdiri di sudut ruangan, serta ranjang kayu model lama dengan kelambu putih yang menjuntai. Rindu mendekati lemari, membukanya perlahan. Di dalamnya masih tergantung rapi pakaian sang ayah.
baju koko, sarung, dan beberapa baju harian yang sudah lama tidak dipakai. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu baju koko milik abahnya. Bau khas tembakau ayahnya masih menempel walau sudah seringkali dicuci. Rindu merebahkan diri di ranjang sambil memeluk pakaian ayahnya. Di ranjang ayahnya tidak dipungkiri kalau saat ini ia sedang ketakutan, sehingga pakaian sang ayah menjadi satu-satunya pegangan Rindu agar menjadi lebih berani. Kelambu diturunkan menutupi ranjang. Lalu dia menguap berkali-kali. Entah kenapa, setiap ada di rumah ini, Rindu selalu merasakan kantuk yang sangat berat. Dia terbangun tepat ketika tengah malam. Kelambu putih di sekelilingnya bergoyang tipis. Padahal tidak ada angin. Cahaya lampu kamar masih menyala, tapi juga terasa semakin redup. Kemudian Rindu mendengar suara yang paling ditakutinya, suara langkah kaki disertai suara hentakan tongkat. Rindu semakin menggigil ketika pintu kamar terbuka lebar. Di embang pintu berdiri perempuan tua berbadan bungkuk, rambutnya panjang kusut, menjuntai menutupi sebagian wajah. Ketika dia melangkah masuk, Rindu bisa melihat sebagian wajahnya yang keriput dengan mulut menyeringai lebar dan kedua matanya yang sepenuhnya hitam. Dia berjalan semakin dekat dengan ranjang, lalu dengan menggunakan tongkatnya ia membuka kelambu. Tubuh Rindu gemetar hebat. Jangan ganggu, aku keturunan. Belum sempat kalimat Rindu selesai, tongkat itu diayunkan. Jerit Rindu kesakitan. Tongkat itu menghantam bahu Rindu dengan keras. Rasa sakit bercampur panas menjalar dengan cepat. Rindu melirik bajunya yang sobek, kulitnya tampak melepuh, bahunya kembali dipukul dan kali ini lebih keras sehingga ia terjatuh dari ranjang. Baju ayahnya terlepas dari pelukan dan jatuh di sampingnya. Sosok itu mendekat lagi. Senyum di wajah keriputnya melebar saat ia kembali mengangkat tongkat. Di dalam kepanikannya, pandangan Rindu jatuh pada baju ayahnya yang tergeletak di lantai. Tanpa pikir panjang, Rindu segera meraihnya untuk menutupi kepalanya. Abah, tolongi Rindu, teriaknya putus asa. Tongkat itu tetap terayun ke arah kepalanya, tapi sedetik kemudian terpental keras. Perempuan tua pemilik tongkat menjerit keras sehingga menusuk telinga Rindu. Dia mengintip dari celah baju yang menutupi wajahnya, lalu terperangah ketika melihat si nenek meringkuk kesakitan. Tubuhnya juga mulai berubah. Seluruh permukaan kulitnya menghitam. Dalam hitungan detik, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam sebelum pergi sama sekali dan meninggalkan bau gosong menyengat. Rindu terperangah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menelan ludah, lalu memaksa dirinya bangkit. Bahunya masih terasa perih. Luka terbakar itu masih terlihat sangat jelas. Namun rasa sakit masih kalah oleh rasa syukur yang memenuhi dadanya. Rindu memandangi pakaian abahnya dengan mata berkaca-kaca. Saat jemarinya meremas pakaian tersebut lebih erat, dia bisa merasakan ada benda keras di bagian dalam saku. Alisa mengernyit. Apa ini? Dengan hati-hati, Rindu meraba saku bagian dalam baju itu, lalu mengeluarkan sebuah benda dari sana. Keris, bisik heran. Ya, di telapak tangannya sudah ada sebilah keris kecil yang ukurannya tak lebih dari kelingking orang dewasa. Pada saat yang sama, di rumah Paman Dani, suasananya jauh dari tenang. Kurang ajar, desis sambil terengah-engah. Paman Dani terjungkal dari posisi duduknya sehingga jatuh terlentang di lantai. Mulutnya menyemburkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Sial, ia kembali terbatuk dan memuntahkan darah hitam lagi. Urat-urat di lehernya menegang. Wajahnya memerah lalu pucat bergantian dengan cepat. Siapa?
Siapa yang berani ikut campur urusanku? Paman Dani memaksakan dirinya duduk bersandar, tubuhnya bergetar karena amarah luar biasa. Dia menyekam mulutnya dengan punggung tangannya. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Dia sudah sangat rapi menyusun rencana ini sejak jauh hari. Keberadaan Haji Usman sudah terasa sangat mengganggu. Apalagi kakaknya itu pernah beberapa kali menyarankan agar dia berhenti melakukan praktek perdukunan. Paman Dani muak pada kakaknya yang selalu hidup penuh dengan kemudahan tapi masih berusaha mengatur hidupnya. Karena alasan yang sama pula, dia berniat membunuh kakaknya pelan-pelan. Dia menanamkan penyakit di tubuh Haji Usman agar meninggal dengan cara menyakitkan dalam waktu yang cukup lama. Lalu, setelah Haji Usman meninggal, Paman Dani akan membuat Rindu menjadi wadah makhluk peliharanya untuk sementara waktu. Dan nanti, setelah Rindu lebih siap, Paman Dani juga akan menurunkan sebagian besar ilmu hitamnya pada Rindu. Dia ingin Haji Usman menatap dari atas sana dengan tatapan tidak berdaya. Dia ingin Haji Usman hanya bisa menangisi hidup anaknya yang mewarisi ilmu hitam milik Paman Dani. Itu harapannya semula, tapi kini semuanya berantakan. Brak! Paman Dani memukul lantai dengan keras sampai tangannya memerah. Dia tidak terima kejadiannya berubah seperti ini. Dia harus kembali mencari cara untuk memuluskan rencana awalnya. Rindu harus segera menjadi pewaris ilmu hitam miliknya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi. Akhirnya Paman Hadi gagal, teman-teman. Gagal mewarisi ilmu hitamnya kepada Rindu. Dan di sini menyedihkan sekali bagaimana Haji Usman akhirnya harus meninggal dunia ya. Yang menurut dokter itu penyakitnya karena ada tumor di bagian otak dari Haji Usman. Tapi ternyata ini adalah santet yang dikirimkan oleh adik kandungnya sendiri, yaitu Paman Hadi. Dan ternyata itu adalah memang rencana yang sudah disusun baik oleh Paman Hadi, tapi ternyata gagal. Dan yang menggagalkannya adalah keris kecil, jadi kelingking ya, kecil banget ya kerisnya, yang mana itu kerisnya tersimpan di bajunya almarhum Haji Usman yang dipakai oleh Rindu untuk menutupi mukanya ketika akan diserang. Itulah yang ternyata menyelamatkan dia. Waduh. Dan apa yang menakut-nakuti di rumah itu juga kiriman dari Paman Hadi. Berarti Paman Hadi gagal dan pastinya ini masih ada kelanjutannya lagi, teman-teman. Oh iya, lupa nih. Kejadian ini tahun 2004 ya, teman-teman ya. Jadi saat itu sudah ada handphone, sudah banyak juga mungkin teman-teman yang pakai handphone, tapi mungkin tidak semasif sekarang, dan banyak juga orang-orang di daerah di tahun itu belum banyak yang menggunakan handphone. Tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan hampir semuanya, bahkan anak kecil, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek semua dipegang handphone. Nah, di tahun 2004 itu juga belum ada BPJS dong pastinya. Jadi memang saat itu kalau udah orang sakit, kalau udah dirawat di rumah sakit, wah udah deh. Nah, kalau teman-teman zaman dulu tuh ya, di tahun-tahun segitu ngelihat ke rumah sakit, pasti di depan rumah sakit banyak yang nungguin sambil begini tuh, karena udah puyeng. Kalau udah urusan rumah sakit udah, kalau nggak jual rumah, minjem uang dan segala macam. Beda ya, alhamdulillah kita semua sekarang sudah hidup di zaman yang lebih baik, yang mana semuanya sudah tertanggung oleh BPJS. Bahkan untuk orang-orang yang kurang mampu pun BPJS-nya ada yang gratis, tidak berbayar, alhamdulillah. Dan overall kisahnya keren, pakai banget di sini ya. Saya masih sangat menunggu nih akhir daripada kisah Paman Hadi dan Rindu. Apakah Rindu akan mewarisi ilmu dari Paman Hadi, ataukah Paman Hadi harus melepaskannya kepada anak kandungnya atau orang lain? Wah, pokoknya makin seru aja. Terima kasih Kenanga Kinasi, dan juga nanti akan saya buatkan playlistnya ya, teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya juga dong sekalian diklik juga ya.
Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.